Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati melebih, keteguhan yang menjaga martabat, hati yang tidak goyah, kesabaran dan keteguhan. Di bawah langit yang tak selalu cerah, dan di bumi yang tak selamanya tenang, manusia diuji bukan hanya oleh derita, tetapi oleh pilihan. Apakah tetap berdiri dalam diam, atau rebah dalam kesepian tanpa arah? Di sanubari orang Bugis, Makassar, Mandar dan Toraya, jawaban atas itu telah lama ditenun dalam kain kehidupan. Geteng, siri, malebi dan aluk, empat serat yang menjahit harkat manusia menjadi makhluk bermurah. Kesabaran adalah tapang rigau, ketegaran dalam tindakan, bukan ketundukan dalam diam. Ia bukan sekadar menunggu tetapi memilih untuk tidak goyah ketika badai melanda. Ia adalah sirih napace yang tak bersuara tetapi menggema dalam tindakan. Ia menyala seperti api lisu di dada orang Makassar, tajam, diam dan menolak padam. Sementara itu martabat adalah elong riati, nyanyian dalam hati yang tidak ditulis oleh pena tetapi diukir oleh laku hidup. Ia bukan suara yang menggema di forum tetapi napas yang jernih di balik setiap pengabdian. Dalam Rana Toraya, martabat adalah aluk todolo yang menyatu dengan tanah dan arwah leluhur, membimbing kaki untuk tidak menginjak yang layak dihormati dan membentuk kepala agar tak condong menuju hal yang semu. Harga diri tak bisa diwariskan, ia harus diperjuangkan. Ia seperti bulu telue di Bugis, 3 bulu ayam putih yang menjadi lambang kehormatan. Jika satu gugur, maka semuanya akan tercoreng. Dan keteguhan yang sabar seperti kande api di Mandar, perahu kecil bernama Sande yang berani menantang ombak besar dengan keyakinan bahwa arah bukan ditentukan oleh gelombang, tetapi oleh kemudi hati yang goyah dan cahaya papaseng yang tak pernah padam. Sari buku namamu rangi
Asik sekali Angin Mamiri yang dibawakan oleh Sanggar Serang Dako dan maestro gendang kita. Kita berikan aplaus untuk Teta Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan. Saya Erik Alamsyah kembali hadir dalam program spesial yang hadir di TVRI Sulawesi Selatan sebagai pemertahanan budaya dan juga sebagai komitmen dari seorang profesor linguistik, Profesor Dr. Haji Andi Sukri Samsuri M.Hum atau Prof. Andis, yang hadir tentunya setiap pekan di TVRI Sulawesi Selatan. Dan untuk kali ini, episode kali ini kita mengambil tema yaitu kesabaran dan keteguhan hati yang tidak goyah. Yang pertama di Papaseng Prof. Andis, seperti biasanya saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Andis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tentu salon lala ini ya, yang menyiapkan wardrobe-nya Prof ya. Insya Allah. Karena kayaknya rantai emasnya ini kayaknya harus dijaga dengan baik. Harus dijaga dengan. Tim security TVRI menjaga Prof. Karena sama dengan pemertahanan. Betul. Dijaga budaya, dengan baik. Ya. Budaya dijaga dengan baik. Papaseng. Baik. Yang pertama untuk Papaseng Prof. Andis, beliau akan menyampaikan Papaseng terkait dengan kesabaran dan keteguhan hati. Tabe Prof. Andis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Erik dan Bapak Ibu di studio serta seluruh teman-teman yang hadir. Sebagai bagian dari pemertahanan budaya kita mesti selalu melestarikan kearifan lokal masyarakat Bugis, yang salah satu diantaranya adalah melestarikan Papaseng. Ya. Papaseng itu adalah sebuah petua nasihat buat kita. Untuk episode ini, tadi Dinda Erik menyampaikan mengenai kesabaran dan keteguhan hati. Saya akan mencoba atau saya akan mengutip sebuah Papaseng atau petua dari para orang-orang tua kita dulu yang memberikan nasihat kepada kita untuk selalu bersabar seperti berikut ini. Ini nawa sabarako lolonge garet deceng tau sabara ede. Kira-kira terjemahan bebasnya adalah ini nawa sabarako, wahai hati bersabarlah, lolonge garet deceng akan mendapat keberuntungan to sabara ede bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita diajari dalam Papaseng ini bagaimana kita bisa menjadi orang sabar. Apa itu kesabaran? Kesabaran itu kan sebenarnya adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa tabah, bisa bertahan, tidak mudah marah, dan selalu mencari solusi-solusi terbaik. Itulah yang kita harapkan kita mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Kesabaran seperti yang disampaikan juga dalam petua yang saya sampaikan Papaseng itu. Seperti itu Dinda Erik. Iya. Kalau sekarang anak-anak milenial, anak-anak muda harus juga bersabar dengan banyaknya tantangan kehidupan. Iya. Bagi yang berkuliah masih mengenyam pendidikan, baik itu di universitas maupun masih sekolah, itu memang kesabaran untuk bisa mendapatkan gelar yang mungkin juga mereka cita-citakan, begitu Pak. Iya. Generasi kita ini janganlah menjadi seperti generasi stroberi, ya. Tampak di luar cantik, tapi ketika disentuh begitu mudah, langsung lecet, tidak punya sesuatu yang berkompeten. Makanya kita berharap kehadiran Papaseng di TVRI Makassar ini adalah bagian untuk selain mempertahankan budaya kita, juga menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa jangan hanya menganggap Papaseng itu bisa didapatkan di atas tikar, tapi sesungguhnya Papaseng juga bisa didapatkan di layar-layar media seperti yang ditayangkan TVRI Sulawesi Selatan hari ini. Baik, luar biasa Prof. Andis.
Di tengah kesibukan beliau sebagai WR1 Unismu masih sempat untuk syuting di TVRI dan membuat program Papaseng Prof. Andis. Dan terkait dengan kesabaran dan keteguhan hati, saya juga teguh hatinya, Prof. Siap. Tetap setia menjadi presenternya Papaseng baik di televisi dan di Radio Virus. Alhamdulillah. Ya? Seperti itu. Baik, tidak hanya Prof. Andi, seperti biasanya di studi juga kami menghadirkan 3 narasumber yang semuanya ini top banget. Orang anak muda bilang TOP BGT begitu ya. Dan di studio hadir bersama kita Bapak Hadi Saputra, SPD MPD, ini dosen Sosiologi Unismu Makassar dan juga Kabak Humas Unismu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Erik. Sehat Ki? Ya, Deng Erik. Iya. Erik. Ya, karena Jaki bebok Mas begitu ya. Iya. Siap. Sehat Ki? Alhamdulillah. Dan tetap Ya, berkat doa tak dalam alhamdulillah, Ya. insyaallah. Dan tetap juga pemberitaan Unismu digencarkan, diviralkan ya. Siap. Alhamdulillah. Dan juga hadir bersama kita Ibu Profesor Dr. Haja Mardiana M.Hum, guru besar dari UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. CV Berkah Utami. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya, dan saya juga hadir waktu beliau pengukuhan guru besar, dan luar biasa bisa bersama beliau di studio, pemirsa. Selain itu juga ada Ibu Dr. Samsul Duha M.Hum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dosen wabarakatuh. senior. Ini dosen senior dari Fakultas Bahasa dan Sastra UNM. UN. Ya. Sehat Ki, Ibu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senior tapi tetap Alhamdulillah. terlihat awet muda. Gitu. Ini karena Papaseng juga nampaknya. Oke. Nah, untuk yang pertama saya mungkin ke narasumber kita dulu, Pak Hadi Saputra. Ini beliau sebagai seorang dosen sosiologi di Unismu dan juga Kabak Humas. Seperti apa melihat eksistensi dari Papaseng ini dan bagaimana bisa diterapkan juga dalam pengajaran begitu di kampus kita ini untuk yang namanya kesabaran dan ketumbuhan hati. Silakan. Ya, terima kasih Mas Erik. Tadi karena disinggung dosen sosiologi, Iya. izinkan saya meminjam cara pandang dari seorang profesor sosiologi dari Harvard University, Boleh. namanya Profesor Talcott Parsons. Iya. Talcott Parsons itu memperkenalkan teori yang disebut fungsionalisme imperatif. Jadi menurut Parsons, tatanan sosial itu bisa harmonis, bisa seimbang, itu dipengaruhi oleh 4 subsistem. Iya. Yang pertama subsistem budaya, yang kedua subsistem sosial, yang ketiga subsistem politik, dan yang keempat subsistem ekonomi. Jadi tatanan sosial bisa harmonis kalau keempat-empatnya berjalan secara seimbang. Nah, yang menjadi soal adalah selama ini kalau kita berbicara menciptakan tatanan sosial yang baik, kita selalu hanya fokus ke aspek ekonominya, aspek politiknya, fokus ke tatanan sosialnya. Ada aspek yang selama ini kerap diabaikan, itu penguatan subsistem budaya. Penguatan subsistem budaya ini terkait dengan mentalitas, terkait dengan karakter, dan saya kira disitulah signifikansi dari Papaseng yang dicetuskan oleh Prof. Andis ini. Beliau ingin menghadirkan subsistem budaya sebagai penguatan mentalitas bagi bangsa ini agar bisa berkontestasi di era global seperti saat ini. Jadi ini pondasi terpenting, dan pondasi terpenting subsistem budaya ini yang jadi persoalan di kita adalah kita tidak mengenali lagi akar kebudayaan kita, karena kita kan lebih fokus ke global citizenship, dunia digital. Padahal dalam era digital ini sebenarnya era global yang yang Nesbitt bilang era global village, era desa global ini, orang akan, kalau kita berinteraksi dengan dunia global, mereka akan bertanya, who are you? Pertanyaan who are you ini tidak bisa kita jawab kalau kita hanya mengenal hal-hal yang bersifat general saja. Kita harus menelisik ke akar budaya kita, dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Prof. Andis dengan Elompug ini, Mas Erik. Iya, dan itu tidak terlalu sulit ya untuk mungkin kita bisa lebih masifkan ke mahasiswa kita. Iya. Apalagi untuk saat ini masih PMB juga, dan mungkin bisa masuk juga segera
untuk bisa lebih memperkuat Papaseng ini khusus di kampus Unismu begitu. Ya, kalau subsistem budaya itu Mas Erik tadi masih meminjam Parson, ada dua institusi yang paling berperan di situ. Satu institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil, yang kedua institusi pendidikan. Jadi inilah yang paling efektif menginternalisasikan cultural value itu. Dan itu kalau kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, cultural value itu kami berusaha integrasikan dengan spirit keislaman. Kami mengemasnya dengan al-Islam kemuhammadiyahan dan di semua konten-konten perkuliahan itu terintegrasi untuk mahasiswa itu mengenal akar budaya dan agamanya. Mantap, untung Pak Hadi Saputra ya. Sebagai Kabak Humas juga memang harus paham betul ini apa yang juga terkandung di Papaseng Prof Andi sini. Kalau untuk Ibu Prof, apa kabar? Assalamualaikum Prof. Sehat Prof ya? Syekh Berkah Utami masih di Alaudin ya? Iya. Ini bagaimana pandangan Ibu Prof sendiri melihat nilai-nilai kesabaran masyarakat saat ini yang seperti kita amati juga kan, terkadang dalam kehidupan kita ini norma-norma kesabaran ini kadang tidak lagi menjadi satu hal yang utama, bahkan ya memang agensi atau pengaruh psikologi anak-anak muda kita itu mudah marah saat ini. Silakan Prof. Ya. Dalam ilmu pendidikan kita mengenal beberapa quotient. Antara lain itu adalah spiritual quotient, emotional quotient, dan juga intelligence dalam hal ini. Namun ada tambahan satu itu yang berkenaan dengan keteguhan atau kehandalan, yaitu adalah adversity quotient. Ya, jadi generasi kita itu seperti tadi yang dibuka-bukakan oleh Prof Andis, ada Renal Kasali itu dalam bukunya generasi strawberry. Iya betul. Ya, jangan sampai itu melekat pada generasi Gen Z saat ini. Itu perlu dibekali dengan adversity quotient itu. Ya, dimana untuk melatih adversity quotient mereka itu perlu diberi tantangan-tantangan. Ya, Piaget dalam teorinya itu bahwa menuntut ilmu itu ada namanya A+1. Plus one-nya itu adalah tantangan. Ya, jadi untuk apa kita belajar sesuatu yang sudah kita tak ketahui? Kita perlu plus one, itulah tantangan yang kita belum tahu. Ya, demikian. Seperti itu ya, dan kesabaran untuk menempuh pendidikan pun juga menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita, anak kita, seperti itu Bu Prof ya. Ya, tentu dengan Papaseng ini mereka nampaknya harus punya bukunya nih, Prof Andis kan. Ya kan harus dibagi-bagikan juga nih, dan bagusnya karena memang cetakannya eksklusif dan boleh mungkin dicetak di CV Berkah Utami kan. Oh iya, betul. Ya. Mungkin jilid kedua ya. Jilid kedua ya. Sudah ada. Itu ya. Oke, lengkap ini karena ada Ibu Andi Asrati juga di studio. Ya, luar biasa. Nah, kalau Ibu Dr. Samsuda sendiri melihat bagaimana Papaseng, karena kalau untuk versi radionya ini sudah jalan 2 tahun nih Prof, kita sudah konsisten menghadirkan itu, dan ada beberapa episode yang sudah kita tayangkan di TVRI Sulawesi Selatan juga kan menjadi edukasi. Seperti apa Ibu melihat Papaseng? Ya, baik, terima kasih pada narasumber semua yang saya hormati. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Papaseng ini kalau dilihat dari segi bahasa ya, secara harfiah, dikatakan Papaseng itu biasa diartikan secara kata pesan leluhur, yang sesungguhnya itu kalau dikaji dari segi makna yang mendalam, bukan hanya secara bahasa sebatas itu, tetapi kita harus melihat bahwa ini adalah petua leluhur, petua orang-orang tua dahulu berdasarkan pengalamannya yang luar biasa, dan itu yang dituangkan ke dalam Papaseng. Kita lihat itu bahasa-bahasanya memang tidak bisa dimaknai hanya secara struktur kata, kalimat, memenggal kalimatnya, frase-frasenya, tidak sebatas itu. Tetapi membedah, mengkaji Papaseng itu harus didalami makna apa yang tersirat di balik kata-kata itu. Itu luar biasa itu. Nah, ada
karena tema kita juga terkait dengan kesabaran dan keteguhan ya. Seperti apa? Sebenarnya ada kata-kata yang di dalam Elom Pugi itu ya sering dipakai kata dalam melihat sesuatu, karena sebenarnya memandang sesuatu itu asalnya dari mata ya. Melihat sesuatu, memandang jauh ke depan. Ini pandangan ini yang biasanya membutuhkan pengendalian sebenarnya. Ini kesabaran ya, kesabaran dan kesabaran dan keteguhan ini selalu tidak bisa, sulit untuk dipisahkan. Karena orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi itu biasanya menjadi fondasi untuk bisa memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Itu. Jadi kalau orang memiliki kesabaran tingkat tinggi, biasanya teguh hatinya untuk melakukan sesuatu. Baik, insya Allah Prof teguh juga hati kudus sampai episode terakhir Papasan ini, sampai kapanpun. Tapi yang menarik Prof Andis, selama 2 tahun lebih kita berinteraksi untuk membuat naskah Papasan radio audio. Itu nampaknya beliau Pak Kabak harus bertafakur dulu untuk membuat Elom Pugi. Seperti itu Prof. Iya, jadi Elom Pugi kalau misalnya itu syair-syair Bugis itu sesuatu semuanya yang sudah ada diangkat ke permukaan seperti yang disampaikan Ibu Dr. Haji Samsudin. Itu ada di tengah masyarakat, ada yang terpelihara, ada yang tidak. Yang terpelihara dan tidak, itulah yang saya angkat menjadi sebuah petua yang kita biasa kenal memang dengan nama kata Papasan. Ketika dibuat menjadi sebuah nyanyian syair-syair yang indah, itulah Elom Pugi ya, yang dikenal dengan Elong tambah Bugis, Elom Pugi, nyanyian Bugis. Sama dengan suku lain saya kira ada seperti itu, dan ini yang patut untuk selalu kita lestarikan. Itulah yang diperkenalkan dengan istilah pemertahanan budaya kita ya. Baik, sebelum kita break, satu Papasan lagi dari Prof Andis untuk pemirsa TVRI dan yang ada di studio. Silakan, Habib Prof. Dinda Erik, dalam petua Bugis, Papasan Bugis itu tadi kita singgung mengenai keteguhan hati, itu bisa diterjemahkan dengan geteng ya Ibu Haji Samsudin ya. Itu ada petua yang menyatakan begini, telui somperna tawerilino. Ada 3 hal yang harus kita pelihara ketika mengarungi dunia ini. Mamulana, lempue, maduana, geteng, inilah keteguhan hati. Mataluna adalah ada tongang nenia mapasitinajang. Jadi dalam hidup kita ini ada 3 hal yang patut untuk selalu kita pelihara dalam petua tadi Papasan ini. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah geteng, yang ketiga adalah berbicara dilandasi dengan kebenaran, sehingga menjadi sebuah kepatutan. Terima kasih Mas. Terima kasih Prof Andis. Papasan Prof Andis di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, akan kembali selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Papasan Prof Andis. Hanya di televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan dan bisa juga disaksikan di streaming TVRI. Dan luar biasa karena saya pun juga menyaksikan Papasan ini sewaktu berada di Tanah Suci kemarin. Prof Andis, Pak Hadi dan Ibu Prof, Ibu Dokter juga masih bersama kita di studio. Dan sesi berikut ini tidak hanya kita berlima yang ada di studio, tapi juga ada ratusan ribu penonton. Kita berikan aplaus yang meriah, ratusan ribu penonton. Ini seluruhnya ini kebanyakan dokter dalam ruangan ini. Ada dokter, profesor, dan yang pastinya semua yang sangat mencintai budaya. Baik, akan ada interaksi pemirsa, tapi bukan untuk Anda di rumah, tetapi untuk tamu-tamu spesial kita yang ada di studio untuk saat ini.
Yang pertama mungkin untuk audiens yang ingin bertanya kepada Prof dan ketiga narasumber saya, kami persilakan untuk yang pertama, boleh? Oke, Bapak Zulkifli SIPMH, ini beliau merupakan Kepala Pusdiklat Unisma Makassar juga dan banyak profesi-profesi lainnya. Silakan. Ya, terima kasih Adinda Erik, selamat datang tiba di tanah air setelah melaksanakan haji. Alhamdulillah. Umroh, iya. Baik, mungkin pada kesempatan ini kami akan izin kepada Pak Prof Andi sebagai inisiator dari Elompugi ini, kearifan lokal yang sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk pendekatan generasi muda saat ini. Iya. Mungkin saya bisa bertanya yang pertama, apakah dalam studi sastra Bugis klasik ini kesabaran dan keteguhan hati ini adalah sikap aktif atau pasif? Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi dari keteguhan hati itu terhadap generasi muda kita, khususnya dalam lingkup karakter generasi muda Bugis hari ini. Yang ketiga, kami minta pandangan Pak Prof, bagaimana melihat peran dari narasi-narasi kesabaran dan keteguhan hati dalam membentuk kepemimpinan lokal Bugis saat ini. Saya kira itu yang menjadi starting kami karena melihat fenomena generasi muda pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkifli SIPMH dan mungkin kita lanjut. Lanjut. Bapak Dr. Muhammad Yahya MSI, silakan. Tabe. Makasih Mas Dang Erik. Iya. Mas Dang Erik. Ya. Pertanyaan ini saya tujukan ke Ibu Prof. Dr. Haja Mardiana M. Hum. Ya. Ibu Prof, adakah ungkapan, pesan atau petua yang secara paralel mencerminkan nilai keteguhan hati sebagaimana yang disebutkan dalam papasan Bugis? Ya. Kemudian yang kedua, pengalaman Ibu sebagai akademisi dan tokoh masyarakat, bagaimana mengintegrasikan nilai keteguhan hati dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat secara umum? Iya. Saya rasa cukup, Bu Prof. Baik, terima kasih Pak Doktor Muhammad Yahya, juga wartawan senior ini beliau. Ada Pak Rinaldi SPD MPD. Ada pertanyaan tak? Iya, Tabe, silakan. Kasih kesempatannya, Deng Erik. Iya. Pertanyaan ini saya tujukan ke Bapak Hadi Saputra SPD MPD. Iya. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana Bapak melihat strategi kebudayaan Makassar dalam mengajarkan kesabaran sebagai kekuatan, bukan kelemahan, terutama di era kompetensi modern saat ini? Dan untuk pertanyaan kedua, dalam konteks pemerintahan atau birokrasi, apakah nilai keteguhan ini masih menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan atau mulai tergeser oleh tekanan pragmatisme? Saya rasa itu, Deng Erik. Kembalikan. Terima kasih banyak Pak Rinaldi SPD. Ibu Dr. Ratnawati. Iya. Tabe, silakan. Pertanyaan tak? Kalau tidak sanggup lambaikan tangan ke kamera, boleh. Tabe, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Daeng. Baik, luar biasa topik kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kesabaran dan keteguhan hati. Saya ingin menanyakan ke Bunda Dr. Haja Samsuduha M. Hum terkait dengan nilai kesabaran. Sekarang memang yang ketika kita mendengar kata sabar itu gampang sekali mengucapkannya, tetapi pada saat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat sulit. Apalagi kita sebagai perempuan Bugis itu menurut saya sulit diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Ibu melihat adanya pergeseran makna kesabaran ini pada perempuan Bugis? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan nilai-nilai papaseng ini? Apakah dapat membentuk karakter anak, terutama pada sikap keteguhan hati pada anak sejak dini? Itu.
Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ratna. Sebelum dijawab, Pak Paseng, Prof. Andis, kita dengarkan kembali. Tabek, Prof. Baik, dalam papaseng untuk kita semua sering kita dengarkan, dua miriala sapo, ungan nafanasai, belokanuku. Ada dua yang dijadikan pagar, yaitu ungan nafanasai, biasa disebut dengan lempu, kejujuran, dan belokanuku diartikan sebagai kesucian paci. Jadi ada dua hal yang dijadikan pagar dalam kehidupan kita ini adalah kejujuran dan kesucian. Kalau untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zul tadi seperti apa, Prof? Ya, jadi saya kira tadi kan ada 3 pertanyaan, saya mungkin tidak berurut ya. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan banyak kok elompugi ya Pak Paseng. Tapi perlu dipahami dulu bahwa dalam kehidupan masyarakat Bugis, sesungguhnya Pak Paseng petua-petua itu tidak hanya tampak dari apa perilaku kita, tetapi juga ternyata terdokumentasi dalam sebuah sastra yang kita kenal tadi dengan seperti Pak Paseng atau yang biasa dinyanyikan itulah elompugi yang bisa kita angkat. Katakanlah terkait dengan pemerintahan, misalnya biasa kita dengar Naya riaseng ngefonggawa. Jadi yang biasa yang bisa disebut pemimpin itu adalah macai nama lempu, pintar dan jujur, warani nama geteng. Ini artinya leluhur kita nilai kepemimpinan itu telah diwariskan. Jadi kepemimpinan itu tidak diambil dari podium ketika orang berbicara, tapi sesungguhnya diambil dari lubuk hati yang paling dalam masyarakat Bugis, yang bahwa seorang ketika Anda ingin memilih pemimpin, katakanlah seperti itu, maka pilihlah pemimpin yang pintar dan berani, kemudian teguh pada pendirian, dan dia mampu, yang saya sebutkan tadi, dia mampu mengejawantahkan sikap kejujuran itu. Itu yang pertama, yang pertanyaan dari Pak Haji Su. Kemudian bagaimana kaitan dengan generasi muda? Inilah yang menjadi tantangan berat buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekalipun kita memahami bahwa puncak-puncak kebudayaan itu, daerah itu, itulah kebudayaan nasional. Tapi tidak dalam sebuah statement. Tentu ada aplikasi penerapan dari itu. Oleh karena itu, tadi Pak Hadi sudah menyampaikan, ada 2 trik yang bagus kita gunakan dalam pelestarian. Yang pertama melalui keluarga, yang kedua melalui pendidikan. Karena kita berkecimpung di dunia perguruan tinggi, mengedukasi mahasiswa tentang itu, Pak Pasem boleh. Tapi bagaimana kaitannya ketika meramu hal itu saat mau dan akan, serta saat mengevaluasi mahasiswa. Inilah pentingnya duduk bersama juga para dosen, tenaga kependidikan, bagaimana kita mampu menerapkan petua-petua itu. Dalam konsep ini, sekalipun ini Pak Paseng elompugi, masyarakat budaya Bugis, tidak berarti bahwa harus Pak Paseng Bugis. Makassar juga ada, Toraja juga ada, Mandar juga ada. Maka harus itu kita selalu buat. Makanya pemerintah itu dalam dunia sekolah melihat kondisi konteks sekolah itu, oh di sini bahasa Makassar, oh muatan lokalnya bahasa Makassar, ini Bugis. Artinya tetap kita meletakkan sesuatu itu pada porsi yang sebenarnya. Dengan itu adalah bagian dari generasi emas, generasi muda kita, mampu kita meletakkan mereka yang bisa dikawal dan menjadi tirai bagi mereka itu adalah adanya elompugi atau Papaseng itu dalam kaitannya dengan kehidupan IT kita saat ini ya. Nah, katakanlah saya contohkan, misalnya dalam petua Bugis diajarkan orang ketika Anda sudah menyatakan begini haruslah Anda lakukan. Misalnya pura bakbara sompeku, pura guling, pura gunciri
gulingku ula birengi telenge atau walie. Ketika saya sudah pasang layar saya, layar sudah terkembang, kemudian kemudiku sudah terpasang, lebih baik tenggelam dibandingkan balik kembali. Ini artinya sebuah bentuk pengajaran kepada anak. Ketika sesuatu telah diputuskan bersama, maka patut kiranya dijalankan. Tidak boleh ada pengkhianatan, apatah lagi lari dari amanah. Saya kira agama kita juga mengajarkan orang yang lari dari agama Pak Hadiah, itu darahnya halal di... ya katanya, ya kasarnya ya, artinya lari dari amanah itu tidak boleh. Ternyata dalam nilai luhur orang Bugis itu telah bersemayang dalam diri kita tentang seperti itu, seperti yang ditanyakan oleh Pak Sul. Oleh karena itu sifatnya aktif, tidak pasif. Kita harus aktif, tidak pasif. Tidak berarti mengalah itu adalah sebuah kekurangan. Mengalah itu tidak berarti tidak mau menerima teknologi itu, tapi sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu menjadikan perisai itu tetap kuat dalam kehidupan seperti apapun, tetap kita menyaring apa yang didapatkan, terutama generasi muda ya. Betapa mudahnya sekarang tak ada lagi jarak, waktu dan tempat dalam kaitannya dengan informasi. Ketika kita tidak dibingkai oleh adat, oleh nilai-nilai agama, membahayakan bagi generasi muda kita. Oleh karena itu aktiflah kiranya bagaimana kita menjaga komitmen anak kita itu, menjaga kehidupannya, sekalipun dalam kehidupan 4.0, kecerdasan buatan, tapi tetap eksis mereka itu dan tetap dalam bingkai serta pola perkembangan kehidupannya sebagai bangsa Indonesia itu loh. Tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Mengalah dalam sesuatu tidak berarti kalah untuk mengikuti kehidupan ini. Sesungguhnya hanya memperbaiki dan membungkus diri kita sehingga kita tidak larut dalam kehidupan seperti yang terjadi saat ini. Inilah pentingnya generasi muda melalui pendidikan, sekolah, madrasah, perguruan tinggi, keluarga untuk selalu menjaga bagaimana anak-anak kita dalam kehidupannya bisa selalu mempertahankan nilai itu, menjadikan papaseng itu, petua itu memang menjadi sebuah nasihat, tidak hanya sebagai ucapan, tapi lebih mendalam, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Seperti itu, Mas. Baik, luar biasa Prof. Handis, karena keluarga pun juga menjadi satu hal yang utama untuk ya bagaimana anak-anak kita bisa sabar dan teguh hatinya seperti ya. Kalau Andi Lolo pasti dengan proses-proses yang sudah dilalui pasti lebih teguh lagi ya mungkin ya. Alhamdulillah. Tapi dalam diri anak saya itu papaseng dalam Bugis ada, tapi Papaseng Makassar juga ada. Karena anak saya itu bersuku Bugis Makassar. Bapaknya Bugis, mamanya Makassar. Jadi, tapi kan kita tidak berarti bahwa harus petua Bugis, tidak. Ini hanya sebuah contoh. Mungkin yang episode-episode berikutnya kita hadirkan teman dari Toraja, teman dari Mandar, ya kan, kalau dari Makassar sudah ada seperti kemarin. Mungkin juga ada dari Jawa nanti kita undang, dari Bima kita undang. Itulah TVRI Sulawesi Selatan menjadi perekat media pemersatu bangsa. Kalau Bu dari Dr. Samsuda sendiri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Ratna, silakan. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan tadi disampaikan ke saya. Pertama, kata sabar itu apakah mengalami pergeseran makna? Sebenarnya kalau kita merunut dari beberapa referensi ya, yang paling kuat sebenarnya kata sabar itu, mengapa ada sabar? Karena memang manusia ini diciptakan dengan nafsu. Dan karena adanya nafsu itu yang mendorong manusia melakukan sesuatu, baik itu positif, negatif, dan yang paling kita melihat dampaknya, apalagi di era global sekarang ini, ada digital sekarang ini, bagaimana luar biasa pengaruh-pengaruh negatif. Nah sekarang, kalau dulu mungkin dikatakan sabar itu sabar menerima keadaan apa adanya ya.
Kalau kita kembalikan pada kasus barangkali cerita Siti Nurbaya, zaman Siti Nurbaya, kita beri contoh dalam kasus perempuan ya. Dulu anak-anak perempuan itu jodohnya dipilih oleh orang tua, dijodohkan gitu. Dan apakah ada anak-anak menolak? Tidak. Tidak ada. Mereka sabar menerima itu, menerima, turut apa yang dikatakan orang tua. Ia sabar menerima dan ia mengatakan ya itulah mungkin yang terbaik untuk saya. Tapi coba pergeseran sekarang zaman sekarang mana ada lagi seperti itu ya. Saya kira hampir tidak ada, ya hampir tidak ada lagi seperti itu. Jadi mereka menentukan sendiri. Jadi lebih pada sudah ada unsur perempuan itu sekarang sudah mengejar dunia merdeka ya. Ingin merdeka dari kungkungan itu. Ya bebas menentukan apa yang dia inginkan. Nah, justru karena kebebasan inilah perlu dikendalikan. Ini karena kalau tidak dikendalikan bahaya juga. Ini makanya orang dalam menghadapi hidup sekarang ini kan luar biasa melihat contoh kecil saja ibu-ibu ya. Ibu-ibu suka sekali belanja misalnya. Luar biasa itu hobinya belanja. Nah, kalau tidak sabar, tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri, kira-kira apa yang terjadi? Bapak-bapak barangkali yang menderita itu. Iya, jadi saya kira ini habis anunya, safety box-nya. Ini contoh kecil ini ya. Jadi seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu pergeseran. Saya kira perlu pengendalian diri memang untuk menghadapi segala macam persoalan hidup yang semakin kompleks sekarang ini. Itu luar biasa. Nah, sekarang yang kedua, tadi pertanyaannya mengenai karakter. Ya. Papasan nilai kesabaran dan keteguhan itu, saya kira ini dua hal yang memang harus dibekali pada anak-anak. Ya itulah konteksnya tadi seperti ini. Kalau anak-anak tidak lihat ini, perlu saya katakan bahwa mungkin kita sepakat bahwa sabar itu sebenarnya bukan bawaan lahir ya. Itu bisa dibentuk. Bawaan lahir. Bisa dilatih. Ya, bisa dilatih dan bisa dibentuk. Kalau kita mendidiknya sejak awal, mendidik dari hal-hal yang kecil, sabar menghadapi masalah. Nah itu kalau kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh dari awal, saya kira insya Allah itu akan terbawa sampai dewasa dan bisa mengatasi semua masalah yang dihadapi. Dan orang yang sabar itu ya orang yang kuat. Jadi anak yang jadi mereka itu perlu dilatih untuk sabar. Orang yang tidak bisa sabar sebenarnya itu orang yang lemah itu. Mengapa bisa hancur, bisa menghancurkan segalanya? Ini karena kesabaran itu pondasi sebenarnya untuk menjadi lebih kuat. Itu. Jadi bukan berarti sabar bukan berarti kelemahan. Itu saya kira sepakat kita ya. Jadi sabar bukan berarti satu kelemahan, tapi justru kesabaran itu adalah pondasi untuk menjadi lebih kuat dan lebih teguh dalam menghadapi kehidupan ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Baik. Selanjutnya saya ke Ibu Prof Mardiana, silakan Ibu Prof untuk menjawab beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Dan saya kira pertanyaan Ibu dan Ibu Dokter tadi dengan Bapak itu sangat terkait satu sama lain. Saya menyambung tadi pernyataan Ibu Dokter Samsuduha bahwa dulu sabar itu dilihat sabar menghadapi penderitaan. Tapi pada hakikatnya sabar itu ada dua. Sabar dalam menghadapi ujian tidak enak, penderitaan dalam hal ini, dan sabar dalam menghadapi ujian enak ya. Dalam kata lain, sabar dalam melaksanakan perintah Allah misalnya. Jadi kalau yang pertama tadi dari dulu sudah diketahui bahwa kalau kita bilang sabar, oh berarti ini lagi kena musibah, ya. Tapi kalau sabar dalam melaksanakan perintah Allah misalnya, kita pergi sholat subuh, orang-orang yang enak tidur, kita pergi sholat subuh itu sebenarnya sabar menghadapi melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi sabar itu sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Adapun kaitannya dengan dalam dunia pendidikan, saya melihat anak-anak sekarang dibanjiri dengan kemudahan. Nah, kalau kita bawa ke konteks itu, anak-anak mahasiswa harus sabar dalam menghadapi AI misalnya. Kemudahan, bagaimana dia sabar supaya jangan dia langsung ambil dengan promptnya mengutip. Dia harus sabar mengolah kembali, memparaphrase lagi,
Jadi tidak apa-apa mengambil dari AI misalnya, tidak apa-apa, sah-sah saja, bahkan ada undang-undangnya dalam pendidikan. Tapi sabarnya itu ya sabar, diolah dulu, jangan langsung diambil begitu ya. Diolah dulu, diparaphrase dulu, diselipkan juga pendapat-pendapat kita, baru diambil begitu. Adapun apa namanya, dalam konteks keluarga, sesuai dengan Pak Hadi katakan, jangan membantu anak ketika tidak dibutuhkan. Kita misalnya, kita seorang pejabat, siapa pengujimu nak? Siapa anumu nak? Padahal anak sebenarnya tidak butuh itu. Anak-anak juga butuh aktualisasi diri, ya. Biarkan dia dulu jatuh bangun, ya. Biarkan dulu. Ini yang tidak dipahami di dalam dunia pendidikan kita. Karena istilah orang Bugis itu nasa toalena, sayang nih kalau siapa anumu, begitu. Padahal sebenarnya biarkan dia jatuh bangun dulu. Itulah sebabnya apa namanya, perintah untuk merantau itu berkenaan betul dengan itu. Karena kalau dirantau siapa yang kenal kamu? Pergilah di sana, buang dirimu, hadapi itu tantangan kehidupan, bahwa tentang hidup itu tidak mudah. Dan itulah sebenarnya pelajaran kesabaran dan keteguhan hati yang paling apa namanya afdal. Kita kan mengenal kakek moyang, nenek moyang kita itu sebagai perantau. Ya, tinggalkan rumahmu, hadapi tentang kehidupan. Ya, saya kira begitu. Seperti itu ya. Baik, Ibu Prof. Kalau dari Pak Hadi Saputra sendiri, tapi sebelum dijawab mungkin saya kalau merantau, Ibu Prof, siapa yang membawakan papasan? Bagaimana, Prof? Ya? Anda merantau dari kampung kan? Anda dari mana ini ceritanya? Oh iya, baik kalau begitu. Oke, silakan Pak Hadi Saputra. Iya, terima kasih Pak Erik. Pertanyaan dari Pak Rinaldi tadi, kalau poin terkait dengan mengkonversi kesabaran pasif menjadi aktif tadi sudah dijelaskan Ibu Samsuduha. Saya ingin masuk ke kata kunci strategi kebudayaan. Izinkan saya kembali meminjam sosiolog namanya Anthony Giddens. Giddens itu memperkenalkan istilah teori strukturasi. Jadi bagaimana kita mengaktualisasikan strategi kebudayaan itu dengan pendekatan Giddens itu. Giddens itu memperkenalkan 3 tahapan strukturasi. Tahapan yang pertama ada yang disebut dengan signifikansi. Signifikansi atau proses kerangka penafsiran. Dalam konteks Elom Pugi, bagaimana kita memberikan makna terhadap urgensi menggali kembali local wisdom, kenali kembali petuah-petuah leluhur. Nah, tapi ada catatan bagaimana melakukan kerangka penafsiran. Yang pertama kita harus melakukan skematisasi, penyederhanaan. Indonesia ini tidak merdeka dengan pidato Bung Karno. Indonesia merdeka ini memotivasi orang untuk bergerak itu dengan grafiti. Tulis-tulis di tembok merdeka atau mati. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Kira-kira Elom Pugi ini dalam bayangan saya ini harus diskematisasi. Saya kira dilakukan oleh teman-teman Venus dan TVRI dengan kalimat-kalimat pendek Elom Pugi ini ditransmisikan. Tapi mungkin harus dikemas. Saya membayangkan seperti ya, misalnya ada Elom Pugi mengepung kota, di mana-mana ada grafiti Elom Pugi di sudut-sudut Makassar. Itu yang pertama, kerangka penafsiran. Yang kedua ada yang disebut dengan kerangka dominasi. Kerangka dominasi itu bagaimana kita melakukan pendekatan struktur, mendominasi lewat fasilitas, aturan, regulasi. Tadi misalnya Bang Erik menyebut bagaimana kita memasukkan dia dalam kurikulum. Sekaligus menjawab pertanyaan ketiga di birokrasi. Saya membayangkan misalnya khusus kepala-kepala daerah di Sulsel ini sebelum dilantik misalnya ada pembekalan local wisdom. Bagaimana nilai-nilai kearifan itu bukan hanya nilai-nilai good governance, bukan nilai-nilai anti korupsi, tapi bagaimana kearifan lokal itu betul-betul diinternalisasi. Karena kalau kita bicara governance, kita bicara dari kepala. Birokrasi itu kan hanya diperintah. Kalau kita mampu mengendalikan leading sektornya, kita bisa melakukan strukturasi. Yang terakhir Bang Erik, terakhir ada yang disebut dengan legitimasi. Jadi signifikansi, dominasi. Kalau legitimasi, bagaimana kita memberikan legitimasi yang bersifat moral dari agama. Makanya kalau saya
pelatihan mubalik juga harus diinternalisasikan dengan nilai-nilai Lompugi ini supaya dalam khutbah Jumat ini para mubalik bisa mentransmisikan nilai itu dan terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Terima kasih Bang. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita. Yang juga mungkin konsisten dilakukan karena Prof. Andis adalah WR1 akademik, itu bisa langsung Prof ya actionnya. Seperti itu Prof. Tapi kan dengan kegiatan seperti ini menghadirkan dosen itu bisa membuat mereka termotivasi. Ya. Graffiti kalau yang disebutkan Pak Hadi itu kan ya dengan menyentuh hati teman-teman dosen ini bisa di sela-sela mengajarkan. Silakan menyampaikan fatwa. Ada selingan begitu ya. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, konsisten juga untuk media sosial. Prof. Andis sering mengupload di TikTok dan juga di akun Facebook serta Instagramnya. Bisa di follow Andis Samsuri seperti ini ya Prof ya. Baik, kita masih akan kembali untuk sesi terakhir papasan Prof. Andis di TVRI Sulawesi Selatan setelah yang berikut ini. Papasan Prof. Andis di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, masih terus Anda saksikan pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun berada, dan juga tidak hanya di Sulsel tapi ini bisa disaksikan di seluruh dunia melalui live streaming TVRI Sulawesi Selatan. Dan Prof. Andis, Pak Hadi, Ibu Prof. Mardiana dan Ibu Dr. Samsuada masih bersama kita juga. Ini segmen terakhir dan kita masih punya beberapa menit. Untuk itu Prof. Mardiana sendiri bagaimana juga memberikan atensi untuk papasan ini, untuk ya bisa kita sama-sama begitu, karena ini sudah ada tentunya dalam bentuk buku tetapi mungkin masih dalam terbatas begitu ya yang diedarkan. Silakan Bu Prof. Tentang apa ini? Iya, untuk papasan ini sendiri ke depan seperti apa? Dengan adanya buku papasan dari Lompugi yang sudah juga dibuat oleh Prof. Andis. Ya, saya kira itu salah satu bagian kunci dalam melestarikan papasan ini. Secara lebih luasnya lagi, dalam tatanan keluarga misalnya, kita tetap mungkin menggunakan bahasa Bugis, bahasa daerah dengan anak-anak, meskipun mereka tidak pada level produktif, mereka tidak bisa mengeluarkan, tetapi minimal melestarikan dalam bentuk itu pada level reseptif. Mereka ngerti tapi tidak tahu ngomong. Itu sudah luar biasa semuanya daripada papasan ini punah karena tidak pernah digunakan. Ya, begitu mungkin. Dan bagus menjadi bacaan keluarga ya. Iya, bukunya menjadi bacaan keluarga. Saya saja di sini duduk tadi, beberapa yang disebutkan oleh Prof. Andis itu, saya kok baru pertama dengar. Yang populer itu kan Reso Patemangingi, Nalete Dewa Tapamase, apalagi nih. Dan beberapa deh. Yang tadi disebut oleh Prof. Andis itu, saya kok baru dengar ya. Padahal saya ini generasi tua loh, maksudnya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, itu yang saya berarti kalau diabadikan dalam bentuk buku, baik itu hard copy maupun e-book, itu adalah salah satu usaha yang sangat luar biasa. Nanti mungkin bisa di dropping bukunya di Fakultas Tarbiyah, Oh iya. Seperti itu ya Prof. Andis ya. Kalau Ibu Dr. Syuhada sendiri seperti apa untuk papasan ini ke depannya supaya bisa menjadi minat begitu untuk generasi kita, karena kita siarkan di TVRI ini untuk bisa membuat minat anak-anak muda kita ini bisa membaca atau mungkin bisa belajar budaya begitu. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Kalau untuk pembelajaran ya, bahkan sebenarnya kalau untuk pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah sekarang sudah masuk di kurikulum bahasa daerah muatan lokal. Buku-buku bahasa daerah itu sudah memuat contoh-contoh papasan. Saya punya buku kelas 1 SD sampai kelas 6 ditambah kelas 7 sampai 9. Jadi kelas 1 sampai SMP. Saya punya bukunya. Jadi buku-buku bahasa daerah, dan itu dalam satu bagian setiap
subbab itu ada bagian khusus yang mengkaji tentang Papaseng, yang mempelajari tentang Papaseng. Materinya ada itu. Setiap kelas ada. Jadi mulai dari kelas 1 sudah mulai diperkenalkan yang ringan-ringan sampai pada kelas 7, kelas 9 ya. Iya. Jadi itu secara formal saya kira salah satu cara kita untuk mempertahankan ini memang harus secara formal diajarkan di sekolah. Kemudian yang kedua yang paling utama dan paling penting saya kira menurut saya adalah tidak ada yang kalah di dalam lingkungan keluarga seperti tadi dikatakan Ibu ya. Baik. Jadi untuk mengajarkan pada anak-anak nilai-nilai ini memang yang paling efektif itu bagaimana mengajarkan itu secara informal di dalam keluarga. Jadi setidaknya pengalaman-pengalaman yang ada nilai-nilai positif mungkin bisa diajarkan itu diturunkan pada anak-anak supaya biar mereka paham. Terima kasih Bu Dokter. Ya, saya kira Pak itu yang Hadi? paling Iya, silakan. Baik. Terima kasih. Kalau saya poin saya adalah kita selalu menyebut bahwa kita sedang mempersiapkan generasi emas 2045. 2045 itu adalah tahun-tahun yang diprediksi Indonesia akan melompat menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan salah satu pondasinya kan ada 3 prasyarat untuk menjadi negara maju. Satu aspek mentalitas yang unggul, yang kedua aspek tata kelola good governance, dan yang ketiga aspek ekonomi, kekuatan ekonomi. Dan Prof. Andis telah memberikan kontribusi agar Indonesia bisa menjadi negara maju 2045. Saya kira itu yang harus kita support bersama. Baik, luar biasa. Terima kasih. Yang terakhir Prof. Papaseng, Prof. Andis menutup untuk Papaseng edisi kali ini di TVRI Selatan. Tabe. Baik, saya akan mengutip lagi sebuah bentuk Papaseng yang terkait dengan keteguhan hati ya dan kesabaran. Misalnya tari telelinoe telaingi fesonaku rima sagalai. Tari telelinoe biarlah dunia ini tenggelam ya. Telaing fesonaku rima sagalai. Tak akan pernah saya berpaling dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah sebuah bentuk keteguhan hati untuk selalu tetap memegang teguh apa yang menjadi prinsip, apatah lagi sebagai muslim misalnya, maka kita tetap selalu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, Dinda Erik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Andis. Terima kasih kami aturkan juga Ibu Dr. Samsu Duha, MPD M.Hum. Oke, baik, dan beliau dosen UNM, dan juga Ibu Profesor Dr. Haja Mardiana M.Hum, guru besar dari Universitas Islam Negeri Makassar. Oke, dan juga Bapak Hadi Saputra, SPD MPD dosen Sosiologi Unisme dan Kabak Humas Unisme Makassar. Terima kasih terima kasih pecinta Venus juga yang menyaksikan ini, dan terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Jangan lupa saksikan terus Papaseng Prof. Andis di TVRI Sulawesi Selatan, dipersembahkan oleh Najma Sutra, CV Berkah Utami Lala Salon, dan tentunya juga untuk Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih. Saya Erik Alamsyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ngopi na anak koda ipanjada uluana lepa lambang liwa